kita usung Istimewa Yogyakartaku Indonesia Maju. Jadi tema itu memang sengaja kita pilih karena kebetulan pada saat penyelenggaraan Serenade Bunga Bangsa yang ke-9 ini ada dua peristiwa penting yang kita peringati bersama. Yang pertama adalah Hari peringatan Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-78 sekaligus peringatan 11 tahun keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 31 Agustus 2023, sehingga dua peringatan ini kemudian kita satukan menjadi Istimewa Yogyakartaku Indonesia Maju. Dari tema itu muncul beberapa opsi judul lagu gitu, mengerucut ke dua isu besar itu, lagu tentang kemerdekaan dan keistimewaan. Oke, yang saya pahami dari konser ini adalah keterkaitan Yogyakarta terhadap kemerdekaan Indonesia. Maka lagu-lagu yang dipilih berkaitan dengan Yogyakarta itu sendiri, kedaerahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan nasionalisme, keindonesiaan. Jadi ada dua ranah musik yang kami angkat. Jadi secara general para arranger dan komposer ini akan merunut kembali lagu-lagu nasional dan belajar lagi sejarah tentang kemerdekaan Indonesia, khususnya juga sejarah kota Yogyakarta ini. Mulai menggali lagi syair-syair yang membangkitkan semangat nasionalisme. Lalu di dalam setiap repertoar itu banyak mengandung unsur-unsur rasa memiliki bangsa ini. Setelah mendengar dari karya-karya ini, bagaimana merawat, menjaga, dan melindungi kembali bangsa ini, seperti itu. Proses kreatif yang kami lalui pada waktu persiapan konser itu, yang pertama adalah kita mengenali dulu lirik lagu yang dibawakan, kemudian juga pada awal-awal gitu ketika kami diberi partitur, kami belajar untuk mengenali notasi yang akan kami nyanyikan. Kemudian setelah kami mengenali notasinya, kami mengenali lirik lagunya. Karena diantaranya itu ada yang berbeda bahasanya, sehingga kami harus mencari nih interpretasi dari lagu ini tuh apa sih gitu. Kemudian juga kami juga harus mengenali makna dari bahasa-bahasa. Kemudian lagu-lagu yang dibawakan juga beberapa ada yang dari tembang-tembang Jawa. Jadi kami harus mencari maknanya, itu sebenarnya apa sih, sehingga kami bisa membawakannya dengan baik gitu. Yang menarik dari konser ini ada dua karya baru. Yang pertama Hamemayu Hayuning Bawono, karya dari Wisnu Satyagraha yang menceritakan tentang sumbu filosofi Yogyakarta. Dan yang kedua Bekti Ibu Pertiwi, ini karya saya yang menulis. Syairnya ditulis oleh Oscar Artunes dalam bentuk syair Mocopat Durmo. Ini menceritakan tentang bagaimana Sultan ke-9 punya bakti terhadap Indonesia dan ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Ada satu aransemen yang menarik, yaitu medley kemerdekaan untuk solo violin dan orkestra. Salah satu lagunya di dalamnya adalah Hari Merdeka. Karena ini ulang tahun Indonesia yang ke-78, irama yang dipakai adalah 7/8, di mana sebenarnya Hari Merdeka itu iramanya 4/4. Ini menjadi sebuah daya tarik baru dan kedengarannya ganjil tapi lebih bersemangat. Di
dalam repertoar Bekti Ibu Pertiwi itu saya sebagai kolaboratornya Mas Eki ya, Mas Eki Satria itu membuat sebuah orkestra. Lalu Mas Eki waktu itu meminta saya untuk menuliskan sebuah syair tembang, memuat sejarah dari peran Yogyakarta ini atas kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Saya langsung teringat dengan Sinuwun Habis 9. Jadi tantangannya adalah bagaimana saya kembali belajar sejarah dari Sinuwun Habis 9 itu, Ngarsa Dalem Kaping Songo itu, dari mungkin artefak-artefak yang pernah dibuat seniman-seniman sebelumnya. Jadi Sinuwun itu tidak hanya terdokumen dalam sebuah tulisan sejarah, tetapi dalam lukisan, di dalam film dokumenter. Maka saya mulai melihat YouTube, mulai bertanya kepada para sepuh yang saya anggap memahami beliau. Kalau unique selling konser Serenade ini sebenarnya umum, yang kami tampilkan adalah simfoni orkestra yang justru di Indonesia sekarang malah mulai tidak ada. Yang bermunculan justru orkestra dengan band. Nah, kami tidak memakai instrumen band, kami pure akustik simfoni orkestra. Jujur dari konser Serenade Bunga Bangsa yang ke-9 ini dibanding konser sebelumnya, lagu-lagu yang dibawakan ini bagi saya pribadi itu lebih menantang karena lebih sulit juga. Jadi selain kita harus mengenali lagunya dengan usaha yang cukup keras, kita juga butuh belajar untuk mengenali makna dan interpretasi dari lagu-lagu yang dibawakan. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah di konser ini itu adalah konser pertama dengan penonton yang banyak, dengan audiensi yang banyak setelah masa pandemi. Jadi itu menjadi tantangan baru bagi kami sebagai choir membawakan itu di depan penonton langsung setelah bertahun-tahun kita nggak pernah menghadapi penonton langsung gitu. Di luar ekspektasi kita juga, ternyata animo masyarakat besar sekali. Kita launch ke publik itu 1 hari sampai 3 hari publikasi, ternyata sudah memenuhi kuota. Dan setelah itu ternyata masih banyak orang yang juga pengen masuk gitu, pengen reservasi gitu. Tantangan kita tidak bisa mengakomodir semua masyarakat yang pengen menikmati konser itu. Aransemen teman-teman komposer dan arranger bikin itu lumayan berat juga gitu. Jadi ya tantangannya ada di proses latihannya gitu sih Mas. Jadi gimana menyajikan lagu-lagu itu tetap optimal dengan persiapan yang terbatas. Harapan kami adalah bahwa Serenade yang ke-9 ini semakin mampu membangkitkan nasionalisme generasi muda, membuka wawasan dan kesadaran patriotisme bahwa kesejarahan lokal, karena ini bagian dari internalisasi kesejarahan lokal yang menjadi bagian dari keistimewaan DIY ini menjadi bagian yang penting. Sehingga dalam satu konser dan paduan suara ini kita memadukan antara lagu-lagu perjuangan, himne, kemudian hari kemerdekaan yang ciptaan ini luar biasa dari para pendahulu kita termasuk Bapak Presiden Soekarno dan Kinarto Sarto, ada Lancaran 45 juga, tetapi juga karya-karya baru yang menginspirasi dan terinspirasi dari dan untuk keistimewaan. Jadi misalnya adalah komposer Wisnu yang untuk lagu Hamemayu Hayuning Bawono. Dan satu lagi yang cukup spesial adalah Jajanan, karena Jajanan ini menceritakan semua karya budaya dari daerah istimewa Yogyakarta yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari DIY. Nah, saya kira dua hal ini yang harus mampu kita maknai dari Serenade Bunga Bangsa untuk kita transfer kepada generasi muda. Dan tampaknya sudah inline, sudah on track ini dua-duanya, keistimewaan DIY dan perjuangan besar nasionalisme Indonesia.